Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan tugas modul 1.4G Ruang Kolaborasi Calon Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Mari kita saksikan. Selamat datang, perkenalkan anggota tim kami yaitu moderator Ibu Marini, pemateri Ibu Riri Novrianti SPD PAUD, penanggap saya sendiri Eti Marlina SPD, dan bersama Ibu Yanti Mulita MPD sebagai fasilitator kita dan Ibu Eva Devianti ST sebagai pengajar praktik kami. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja lah Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kelompok kami akan menganalisis dari kasus yang pertama. Yang pertama, pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, jawaban kami adalah yang pertama, langkah restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Santi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu dengan memanggil Natali dan Vivi serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni terkait perilaku Natali dan Vivi yang kurang baik saat pembelajaran bersama Ibu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi menanyakan kepada Natali dan Vivi terkait perilaku tidak hormat yang dilakukan mereka terhadap Ibu Eni. Natali dan Vivi pun akhirnya mengakui kesalahan mereka. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Santi menanyakan kepada Natali dan Vivi terkait gagasan atau ide atau solusi yang dapat mereka usulkan untuk memperbaiki perilaku mereka yang tidak menghormati ibu. Kemudian Natali dan Vivi mengusulkan beberapa gagasan langkah restitusi. Langkah-langkah yang diambil Ibu Santi tersebut sudah sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Jawaban soal nomor 2, menurut kami, tindakan restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka adalah: pertama, meminta maaf kepada Ibu Eni. Yang kedua, Natali dan Vivi mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ketiga, Natali dan Vivi juga mengusulkan untuk mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Yang keempat, memberitahukan kepada Pak Hasan selaku kepala sekolah, bila lain waktu ada guru yang berhalangan hadir mengajar, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti mereka. Jawaban soal nomor 3, posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi pembuat perasaan bersalah, karena Ibu Eni mencoba mengambil rasa empati Natali dan Vivi dan memposisikan diri Ibu Eni sebagai pihak yang paling disalahkan dan akan dimarahi oleh kepala sekolah jika Natali dan Vivi tetap melakukan kesalahan mereka tersebut. Jawaban soal nomor 4, jika kami menjadi Pak Hasan atau kepala sekolah, kami akan mendukung langkah yang diambil oleh Ibu Santi, karena Ibu Santi telah menunjukkan posisi kontrol sebagai manajer, yang juga menguatkan keyakinan kelas terhadap Natali dan Vivi. Dalam hal ini, Ibu Santi tidak hanya fokus pada kesalahan Natali dan Vivi, namun lebih fokus kepada bagaimana mereka berdua bisa memperbaiki diri dan memperkuat keyakinan mereka, serta memperbaiki hubungan dengan Ibu Eni. Hal itu sangat baik sekali dan layak untuk diberi dukungan. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Analisis pertanyaan dari kasus tersebut, kasus kedua yaitu, pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya.
Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban soal nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Indikator, Pak Lukman memberikan hukuman. Dalam kasus, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Posisi Pak Lukman sebagai pemantau. Indikator, Pak Lukman bersikeras menerapkan peraturan tanpa menerima alasan apapun. Dalam kasus, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jawaban soal nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, apa kesalahan dilakukan? Mengetahui kesalahan penggunaan warna sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Yang ketiga, apakah kamu meyakininya? Tindakan yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jawaban soal nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya yaitu yang pertama, kedisiplinan, tanggung jawab, keseragaman, kontrol diri, integritas, dan berprinsip. Dengan pemakaian sepatu yang seragam akan menghindarkan peserta didik menggunakan sepatu warna lain hanya mengikuti tren atau bergaya. Dengan sepatu hitam akan tidak mudah terlihat kotor dan keseragaman tidak menunjukkan kelas sosial. Yang kedua, kepala sekolah melakukan pendekatan dengan Pak Lukman dengan sharing 4 mata tentang kasus Sabrina sambil menanyakan berapa kali Sabrina melanggar peraturan. Jika baru 1 kali dikasih teguran secara lisan, kalau sudah berkali-kali, tentunya harus berkolaborasi antara wali kelas, guru BK untuk menegakkan kedisiplinan. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar?
kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Analisis dari jawaban pertanyaan dari kasus 3 itu adalah, yang pertama pertanyaannya, posisi kontrol apakah yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban soal nomor 1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya adalah posisi Ibu Dani adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jawaban soal nomor 2. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan untuk merasa diterima dan kesenangan. Jawaban soal nomor 3, apabila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, beliau akan mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Fajar, kamu ingatkan dengan kesepakatan kelas kita, apa yang telah kamu lakukan tadi? Apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan? Jawaban soal nomor 4. Melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer yang menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Kasus keempat, Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, nggak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian?
Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Jawaban soal nomor 1, hal-hal yang dilakukan yang pertama menenangkan Dino dan Anto, terutama Dino. Yang kedua, membuat pertanyaan agar mau bercerita tentang apa yang dirasakannya. Yang ketiga, menstabilkan identitas dengan mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang manusia. Yang keempat, memvalidasi kesalahan yang mengatakan mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Yang kelima, menanyakan keyakinan dengan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Hal-hal yang dilakukan, yang pertama mempersilakan Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Yang kedua, memberikan solusi permasalahan yang relevan dengan menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, berikan penguatan dan dukungan kepada Dino agar mau berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan. Yang keempat, memberikan waktu kepada Dino untuk memperbaiki kesalahan. Jawaban soal nomor 2. Dalam kasus ini, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan berkata membuat kesalahan adalah manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, minta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan meminta kepada Dino agar memperbaiki kesalahan dan memberikan kesempatan kepada Anto untuk menyampaikan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan, serta memberikan solusi agar Dino dapat memenuhi permintaan Anto. Jawaban soal nomor 3. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah persahabatan, empati, rasa rahmat, kontrol diri, tanggung jawab, pemecahan masalah. Penjelasan adalah persahabatan kita harus memiliki rasa empati dan rasa hormat kepada teman, orang lain agar tidak terjadi gesekan atau benturan. Apabila terjadi gesekan atau benturan, kita harus bisa mengontrol diri. Apabila sudah terlanjur terjadi benturan, kita harus bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Apabila ada kendala dalam proses bertanggung jawab, kita harus mencari solusi. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.